Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kayana Bintang. Hari ini sekaligus rekaman, sekaligus saya memberikan materi ke para pemuda se-Indonesia melalui Pramuka Jawa Timur. Topiknya sangat bagus. Mereka sedang belajar tentang bagaimana mengkreasi menjadi sebuah kreator konten, kreator sesuatu, dan saya diberi mandat untuk diminta memberi materi, maka sekaligus kita akan langsung siarannya. Begitu. Kita mulai, Mas Robi. Oke. Nah, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam pramuka. Nah, kali ini saya akan memberi dorongan materi pada judulnya Waktunya Pemuda Menjadi Kreator Bangsa. Karena sekarang ini sudah waktunya para pemuda menjadi kreator bangsa. Klik berikutnya, karena kita lihat bahwa dunia ini sebenarnya didominasi, dikuasai penuh dengan para kreator yang masih muda. Jadi dulu Steve Jobs ketika menemukan komputer Apple itu masih muda, masih berusia 30-an. Kemudian yang lainnya juga masih muda. Coba kita lihat, klik lagi Mas, klik lagi. Klik up, naik Mas. Nah, siap menjadi kreator bangsa, anak-anak muda? Pasti siap. Kalau siap, angkat tangan semua. Sip. Yuk kita lihat. Mengapa tidak? Anda semua layak menjadi kreator anak muda. Klik lagi. Klik lagi Mas Robi. Nah, kita lihat kreator-kreator bangsa itu rata-rata muda. Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia usia 26. Saat memproklamasikan usia 45 tahun. Mahatma Gandhi memperjuangkan rakyat miskin India dengan ilmu kesetaraan dan kesederhanaan ketika masih muda. Steve Jobs itu juga ketika masih muda. Einstein masih muda. Nadiem Makarim umur 30-an ketika membangun dunia Gojek, dunia sistem. Nah, berikutnya Anda semua yang ada di sini, Anda semua layak menjadi kreator-kreator yang nanti kelak menjadi dorongan bagi keberhasilan Anda ketika nanti dewasa. Jadi bersakit-sakit dahulu, nanti senang-senang kemudian. Yang penting terus maju, gigih, disiplin, dan betul-betul paham akan relnya. Yuk, klik lagi Mas. Perlu Anda tahu, perlu Anda tahu, sebelum menemukan elemen radium, penelitian Marie Curie gagal 48 kali. Dia mengatakan sesungguhnya perlu 100 tahun lagi untuk menemukan elemen ini. Dan selama saya masih hidup, saya tidak akan menghentikan penyelidikan ini. Artinya kegigihan itu tidak diukur oleh sekali, dua kali. Walt Disney mengajukan proposal Disneyland kepada bank-bank di Amerika Serikat, ditolak sebanyak 302 kali. Kalau kita kan ditolak sekali marah-marah, ditolak kedua terus males, ditolak ketiga jadi pengangguran, ditolak keempat terus merasa diadili oleh Allah, diadili oleh malaikat. Walt Disney 302 kali.
Klik lagi. Klik lagi, Mas. Nah, berikutnya Sylvester Stallone, dia punya ide membuat film Rocky, ditolak 1855 kali. Dia ditolak 1855 kali. Tidak ada yang mau membuat film Rocky. Tapi begitu ada yang mau, serial. 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Membuat Sylvester Stallone sukses. Klik lagi. Thomas Alva Edison dalam proses menciptakan bola lampu, gagalnya 9.999 kali. Aku tidak gagal. Aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok. Siapa Maria Curie, siapa Walt Disney, siapa Thomas Alva Edison, siapa Sylvester Stallone, dia adalah para kreator. Jadi para kreator itu modalnya adalah berani, gigih, dan tidak jenuh hanya karena 1, 2, 3 kali gagal. Dia harus terus betul-betul menggunakan dasar dharma ke-8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. Klik lagi. Nah, tapi ada 2 sisi, pemuda hidup dan pemuda mati. Pemuda hidup itu adalah pemuda yang berani menghadapi masa depannya, berani menerima tantangan, gigih, kemudian dia tidak merasa frustasi hanya 2 kali gagal, hanya 10 kali gagal, karena masih ada 9.000 kali yang pernah gagal. Itu pemuda hidup. Ada yang pemuda mati. Pemuda mati itu belum nyoba saja sudah merasa gagal. Belum nyoba saja sudah jengah. Belum nyoba saja sudah pingsan. Belum nyoba saja sudah merasa tidak ada gunanya di dunia ini. Jadi ada 2, pemuda hidup dan pemuda mati. Pemuda hidup itu kreator itu sendiri. Pemuda mati orang yang tidak pernah sekalipun dia berani menjadi kreator. Apalagi kreator bangsa. Klik lagi. Nah, adik-adikku semua, pemuda mati itu ciri-cirinya dia berhenti walau dunia berjalan. Dia menutup pintu walau alam terbuka lebar. Dia menolak asupan meski asupan itu menyehatkan. Dia orangnya putus asa walau udara bersemangat ke dalam dirinya. Dia bangga dengan dirinya walau tidak ada yang membanggakannya. Jadi dia bangga dengan dirinya meskipun tidak ada yang membanggakannya. Nah, yang terakhir, dia nyinyir walau ada alunan nada yang lebih merdu. Orangnya selalu nyinyir. Dikit-dikit pasti dinegatifkan, dikit-dikit selalu dinyinyirkan. Itu ciri pemuda mati. Klik lagi. Nah, adik-adik semuanya, apakah mati itu? Mati itu berhentinya denyut jantung akibat oksigen yang masuk tertutup oleh jaringan tubuh sehingga seluruh komponen tubuh turut berhenti. Itu mati. Mati adalah dicabutnya nyawa dari badan manusia oleh malaikat. Mati adalah berpisahnya diri dari habitat manusia ke habitat tulang berjajar di kuburan. Mati adalah habisnya peran dan fungsi diri bagi habitat manusia. Jadi kalau pemuda mati berarti pemuda yang tidak ada apa-apanya. Pemuda yang tidak bisa diandalkan karena jasad saja sudah hilang, tinggal tulang. Klik lagi. Ciri pemuda mati, cirinya yang pertama, anak-anaknya, orangnya berpikir pendek sehingga susah menjangkau yang panjang. Pengennya cepat puas, pengennya cepat-cepat, tidak mau berproses. Dia jalan pintas. Orangnya berpikir sempit sehingga tidak menjangkau yang luas. Orangnya berpikir dangkal sehingga susah menuju yang dalam. Bersikap tertutup sehingga susah berada di dunia yang terbuka. Selalu nyinyir sehingga susah untuk ke suasana kesetaraan. Dan dia selalu marah sehingga susah ke suasana damai.
Ini ciri pemuda mati, karena tadi istilah definisi tentang mati sudah saya ungkapkan. Klik lagi. Nah, sifat dasar pemuda yang mati, yang tidak layak menjadi kreator, tidak layak menjadi inovator, ciri-cirinya nyinyir. Segala sesuatu dinyinyiri. Orangnya iri, orangnya dengki dengan orang lain, orangnya gibah, orangnya ujub, sombong, sok, tapi goblok. Nah, pemuda mati adalah pemuda yang goblok. Maka seorang yang kreator akan menghindari keempat ini, kedelapan itu. Nyinyir, iri, dengki, gibah, ujub, sombong, sok, dan goblok. Nah, itu musuh perubahan. Penemu-penemu, kreator-kreator dunia tidak ada yang 8 ini. Semuanya terbuka untuk menggali, mengkreasikan dan tidak puas terhadap sesuatu yang pernah dia ciptakan. Klik lagi. Nah, 4 jendela diri pemuda, TT, itu adalah tahu kalau saya tahu. Itu bagus. Saya itu tahu kalau saya bisa mengolah komputer. Saya itu tahu kalau saya bisa mendesain. Itu bagus. Sebaiknya kreator itu TT. Tahu kalau saya tahu. Yang kedua, ciri pemuda itu ada tahu kalau tidak tahu. Saya itu ngerti kalau saya tidak ngerti. Maka saya ingin belajar. Maka kreator itu tahu kalau dirinya tidak tahu. Sehingga dia belajar. Nah, yang ketiga, tidak tahu kalau dirinya tahu. Ini perlu diingatkan, perlu diberitahu oleh orang lain. Saya tidak tahu kalau saya tahu. Saya nggak ngerti kalau saya itu ngerti. Ini diingatkan. Nah, pemuda mati itu yang terakhir ini, yang ungu. Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Saya lo nggak ngerti kalau saya itu nggak ngerti. Nah, ini ciri pemuda mati. Orang yang susah untuk diajari, orang susah untuk belajar. Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Klik lagi. Nah, apa yang berikutnya? Sebaliknya, adik-adik semua, kreator itu harus hidup. Kreator itu harus pemuda hidup. Cirinya orangnya bahagia. Waktunya tersita nggak apa-apa, belum menemukan sesuatu nggak apa-apa, masih diejek teman lain nggak apa-apa, orang lain menghina kita nggak apa-apa. Orangnya bahagia, ciri kedua sehat, karena selalu olahraga, makan yang enak, kemudian berkarya, jelas karena kreator. Dia bersaudara karena teman lain kadang sering mengingatkan kita ada hal baru yang perlu disampaikan. Orangnya punya jiwa among, saling asah, asih, dan asuh. Kemudian dia kreator betul. Nah, yang terakhir itu dia tertutup punya saya ini. Dia harus betul-betul mampu mengabdikan diri ya. Nah, klik lagi, Mas. Nah, pemuda hidup itu dekat dengan perubahan. Pemuda hidup itu dekat dengan masa depan. Pemuda hidup itu dekat dengan kebahagiaan karena dia kaya. Dia dapat uang yang lumayan, dia dapat teman yang banyak, dia dapat fasilitas yang bagus. Jadi pemuda hidup itu pasti harus proaktif. Tidak ada kreator yang tidak proaktif. Kalau nggak ada yang proaktif, namanya kreator pengekor. Pengekor. Pemuda hidup, dia harus proaktif, dunia pasti bangga. Bangga dengan karyanya, bangga dengan apa yang dia ciptakan. Klik lagi. Nah, adik-adik, klik. Dunia akan bangga. Mengapa? Karena kreator itu memenuhi ke-8 aspek. Yang pertama, dia memenuhi tuntutan industri 4.0. Yang kedua, karena sistem among, asih, asa, asuh,
dia memenuhi hidup bermasyarakat dengan 5.0. Dia selalu bergelora karena dia pemuda hidup, kemudian dia itu bergaya sound 7.1. 7.1 itu seperti di film, soundnya 1 tapi suaranya bisa 7. Suara kuda di sana, suara orang di sana, suara angin di sana ketika kita lihat film itu. Begitu juga sang kreator, ciptaannya 1 tapi bisa menyebar kemana-mana. Itulah yang namanya sound 7.1. Orangnya punya ide baru, dan orangnya bisa membuat obat bagi dirinya sendiri dalam kelangsungan hidup, apa yang dia kreasikan. Orangnya berjiwa seni, meskipun dia tidak bergerak di dunia seni, karena kreator itu elastis, fleksibel. Kreator itu nyantai tapi serius. Kreator itu orangnya tenang tapi bisa bergerak dengan cepat. Dan kreator itu sekarang harus menguasai media sosial, menguasai semua media. Siapa orang-orang itu? Kalian semua yang ada di sini. Tepuk tangan untuk itu. Luar biasa. Nah, klik lagi. Nah, adik-adik, diri itu harus hidup. Karena hidup, dia punya langkah. Nah, ketika dia punya langkah, dia akan terkait dengan lian atau orang lain. Apa itu orang lain? Karena orang lain itu akan mereaksi dan akan bertindak. Maka ketika kita bersentuhan dengan lian, terjadi reaksi, memberi dan menerima, menerima dan memberi, sehingga ada kemajuan di sana dan pada akhirnya berdampak. Coba lihat para kreator di dunia ini, orangnya jutaan jumlahnya. Semua selalu bersahabat, karena orang lain itu adalah reaksi. Orang lain itu punya tindak untuk kita. Take and give. Saling menerima, saling memberi, saling memberi, saling menerima. Kemudian dengan begitu punya dampak. Kreator-kreator dunialah yang menghidupkan abad 21. Kreator dunialah yang membuat kita sekarang malam tidak kegelapan. Air sudah tidak susah, cari ke sumur, cari ke sungai. Langsung ada keran. Dan film sudah tidak susah, gambar sudah tidak susah, kendaraan sudah tidak susah. Semua itu hasil dari sang kreator dunia. Nah, Anda kelak nanti menjadi kreator seperti itu. Tepuk tangan. Nah, klik lagi. Oleh karena itu modalnya 4 ini yang harus dipegang. Yang pertama harus fokus. Fokus pada hal tertentu dan aspek-aspek kecil. Karena aspek kecil itu lama-lama akan menjadi besar. Nggak usah terlalu banyak yang dipikirkan, tapi fokus saja ke hal yang kecil. Fokus dengan syarat terus-menerus, istiqomah, disiplin, berani, dan setia. Gitu ya anak-anak muda. Kemudian yang kedua, lokus. Harus ada tempatnya. Harus ada lokus. Lokus itu situs. Situs itu tempat. Tempatnya di mana ya? Di depan laptop bersama teman-teman yang lain. Tempatnya di mana? Di perkebunan. Tempatnya mana? Di sawah. Tempatnya di pasar dan seterusnya. Harus ada lokus. Kemudian harus ada modus. Modus itu bukan ngakali ya. Modus itu cara, strategi. Jadi kamu harus punya cara mengkreasikan sesuatu. Dan cara itu sederhana, murah, cepat. Pikirkan itu, pasti ada jalan untuk ke sana. Nah, yang merah ini itu adalah habitus. Habitus itu pembiasaan. Thomas Alva Edison aja habitusnya sampai 9.999. Itu lama sekali. Anda tahan nggak seperti Thomas Alva Edison? Saya pikir nggak tahan. Sekali gagal aja sudah marah dan pindah haluan. Kan gitu. 2 kali gagal sudah banting pintu. 3 kali gagal terus pingsan. 4 kali gagal mati. Ya kan? Padahal habitus itu merupakan
uji coba yang memberi alat bagi kita untuk semakin ke fokus. Semakin ke fokus. Klik lagi. Nah, ciri zaman now yang harus dipikirkan para kreator itu sebenarnya modalnya hanya disiplin, berani, dan setia. Komponen dasar dharma yang lainnya ngikuti dasar dharma ini. Disiplin, berani, dan setia. Maka akan dikuasailah standar digital 4.0 dan Surround 7.1. Berpikir kritis dan preskriptif, jangkauannya tak terbatas, kepemimpinannya unboss, proses dan dampaknya teralami dengan bagus, kemudian kecepatan, ketepatan, dan kemanfaatannya bagus, dan jaringan multifungsi, ini yang paling penting. Sekarang ini kita harus buka jaringan, bila perlu anak-anak Indonesia, jaringannya sampai semua negara. Karena semua negara juga main YouTube, main medsos. Kita buka jaringan itu. Asal kita dibatasi oleh norma kesantunan, norma kesopanan. Supaya tidak memenjarakan kita. Supaya tidak justru menjerumuskan kita. Klik lagi. Nah, manusia masa depan itu orangnya berpikir cepat. Orangnya suka kenyamanan. Orangnya gunakan dua berpikir otak kiri dan otak kanan. Jadi orangnya juga suka seni, suka jadwal, suka hitung-hitungan, suka santai. Masa depan itu hiburan dan passion. Maka kreatormu harus arahkan ke hiburan dan passion. Arahkan ke pleasure. Pleasure itu bepergian. Arahkan ke kenikmatan. Masa depan itu kenikmatan, siapa yang mengkreasi tentang kenikmatan, dia akan sukses. Kemudian masa depan konsumeristis, maka ciptakan menu-menu untuk dikonsumen oleh orang lain. Ciptakan menu-menu yang bisa dinikmati oleh orang lain, dia pasti jaya. Masa depan individualis, maka jaga privasi, jaga kerahasiaan orang lain. Jangan suka menceritakan pribadi orang lain ketika tidak penting bagi kita. Jangan mengumbar informasi teman lain, karena masa depan itu individual. Nah, masa depan itu bagi sang kreator penting untuk dilihat, karena kreasimu akan masuk ke dunia masa depan itu. Masa depan itu agen, broker, karena pengelola sistem. Contoh, Gojek itu broker, Alibaba broker, Bukalapak broker, kemudian Shopee broker. Nah, Anda juga nanti menjadi agen atau broker untuk ke-9 aspek ini dengan konten-konten kreatif. Klik lagi. Nah, saya pikir ini pengantar. Selamat menjadi kreator dan Anda layak menjadi kreator. Saya berdoa Indonesia dipenuhi oleh anak-anak muda yang berkreasi dan berinovasi sehingga Indonesia bisa menghadapi masa depan, Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan anak-anak muda terkenal di Indonesia dan di dunia. Siapa penemu sesuatu, pasti anak dari Indonesia. Siapa orang itu? Anda semua. Saya pikir itu sampai di sini luar biasa. Karena saya juga sambil rekaman, salam Kak Yatno Bintang.